Perkenalkan, nama saya Dewa Yudi Cahyadewanti, nomor absen 4 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera, terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Alat indera dapat menerima rangsang karena adanya reseptor. Reseptor adalah sel saraf penerima rangsang dari lingkungan. Setiap reseptor hanya menerima rangsang dalam bentuk tertentu. Oleh karena itu, reseptor diberi nama menurut jenis rangsang yang diterima itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada fotoreseptor. Itu penerima rangsang cahaya. Kedua, fonoreseptor, penerima rangsang suara. Yang ketiga, mekanoreseptor adalah penerima rangsang fisik, misalnya adalah sentuhan. Yang keempat, ada kemoreseptor, adalah penerima rangsang zat kimia. Reseptor atau sel-sel saraf sensorik penerima rangsang tersebar di seluruh permukaan tubuh pada kulit atau terdapat pada bagian organ tertentu, seperti mata, hidung, telinga, dan lidah. Kelima bagian tubuh terdapat tempat reseptor tersebut berada disebut indera. Yang pertama, mata. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting dalam hidup manusia. Sebagai indera penglihat, mata memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsi tersendiri. Baik bagian luar seperti kelopak mata dan alis, atau bagian dalam mata seperti kornea, retina, dan pupil. Mata merupakan alat indera penglihat yang menerima rangsang berupa cahaya. Mata tersusun atas alat tambahan mata, bola mata, otot bola mata, dan saraf optik. Alat tambahan mata. Alat tambahan mata meliputi alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lacrimalis. Alis mata melindungi mata dari keringat yang mengalir di dahi. Kelopak mata dan bulu mata juga melindungi mata dari air dan debu. Aparatus lacrimalis terdiri atas kelenjar lacrimalis atau penghasil air mata, ductus lacrimalis, dan ductus nasolacrimalis. Kelenjar tersebut akan menghasilkan air mata jika ada benda asing menyentuh permukaan bola mata. Selanjutnya, otot bola mata. Otot mata merupakan salah satu otot yang terkuat sebab mampu mengontrol gerakan mata yang sangat aktif. Otot bola mata tersusun atas 3 pasang otot lurik. Otot bola mata berguna untuk menggerakkan bola mata. Selanjutnya, bola mata. Bola mata dilapisi oleh 3 lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lapisan luar. Lapisan luar bola mata terdiri atas sklera dan kornea. Sklera berwarna putih dan tidak tembus cahaya. Sklera berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan mekanis. Kornea mengandung banyak serabut saraf, tidak terdapat pembuluh darah, dan tembus cahaya. Kornea berfungsi meneruskan cahaya ke lensa mata. Kornea dilindungi oleh selaput pelindung konjungtiva. Yang kedua ada lapisan tengah. Lapisan tengah bola mata terdiri atas koroidea dan iris, selaput pelangi. Koroidea mengandung banyak pembuluh darah dan berfungsi memberi nutrisi pada retina. Bagian depan koroidea dan di belakang kornea terdapat iris. Iris mengandung pigmen warna sehingga mengakibatkan perbedaan warna pada mata. Lubang bulat di tengah iris disebut pupil. Pupil merupakan jalan masuknya cahaya. Pupil akan mengecil jika terkena cahaya terang. Sebaliknya, pupil akan membesar jika terkena cahaya redup. Yang ketiga ada lapisan dalam. Pada lapisan dalam terdapat retina.
Pada retina inilah terdapat fotoreseptor. Ada dua macam fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang mengandung pigmen rhodopsin dan diperlukan untuk melihat dalam suasana remang. Sel kerucut mengandung pigmen iodopsin yang mampu menerima rangsang warna dan sinar terang. Pada lapisan dalam juga terdapat bintik kuning dan bintik buta. Yang terakhir ada saraf optik. Saraf optik merupakan bagian mata yang menghantarkan impuls saraf dari retina menuju otak. Setelah sampai di otak, impuls saraf tersebut akan diinterpretasikan oleh otak, sehingga benda dapat dilihat. Adapun bagian-bagian dari mata dapat dilihat pada gambar di samping. Yang pertama ada pupil, yang kedua ada kornea, yang ketiga ada iris, yang keempat ada sklera, yang kelima ada koroid, yang keenam ada retina, yang ketujuh ada pembuluh darah, yang kedelapan ada saraf optik, yang kesembilan ada bintik buta, yang kesepuluh ada vitreous humor, yang kesebelas ada otot siliaris, kedua-belas ada lensa, dan yang terakhir ada aqueous humor. Yang kedua ada telinga. Telinga merupakan indera pendengar yang menerima rangsang berupa suara. Selain berfungsi sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Telinga tersusun atas telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Pertama, itu telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi menangkap dan mengumpulkan suara yang masuk. Saluran telinga dilengkapi dengan rambut-rambut halus dan dindingnya menghasilkan minyak serumen. Rambut-rambut halus tersebut berfungsi menghalangi benda-benda asing agar tidak masuk telinga. Sementara itu, minyak serumen berfungsi menjaga permukaan telinga agar tidak kering. Yang kedua, ada telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri atas membran timpani, saluran eustasius, dan tulang-tulang pendengaran. Membran timpani disebut juga dengan gendang telinga. Membran timpani merupakan selaput yang berfungsi menerima gelombang bunyi dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Adapun tulang-tulang pendengaran meliputi martil atau malleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Yang ketiga, ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas organ keseimbangan, jendela oval atau tingkap jorong, jendela bundar, dan koklea atau rumah siput. Organ keseimbangan terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran, sakulus, dan utriculus. 3 saluran setengah lingkaran terdiri atas kanalis semicircularis horizontal, kanalis semicircularis vertikal anterior, dan kanalis semicircularis vertikal posterior. Tingkap jorong merupakan membran yang terdapat pada pangkal koklea. Tingkap jorong berfungsi menyalurkan getaran ke koklea. Adapun mekanisme kerja indera pendengaran adalah sebagai berikut. Yang pertama dari getaran suara menuju daun telinga, menuju saluran telinga, menuju gendang telinga atau membran timpani, menuju 3 tulang pendengaran, menuju rumah siput atau koklea, menuju sel-sel rambut dalam organ korti, menuju sel saraf auditori, lalu yang terakhir menuju ke otak. Adapun bagian-bagian dari telinga dapat dilihat pada gambar di samping. Ada daun telinga, saluran telinga, tulang martil, tulang landasan, 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, rumah siput atau koklea, saluran eustasius, tulang sanggurdi,
Dan yang terakhir ada gendang telinga. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.